Jemaat Klasis Bojonegoro, apa kabar? Jumpa lagi ya di dalam Resapi. Hari ini kita membaca satu teks firman Tuhan Matius 23 ayat 23. Tema kita hari ini masih dalam bulan keluarga ya, walaupun udah hari yang terakhir, yaitu keluarga yang saling mengingatkan ya. Matius 23 ayat 23, cilakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dari dikasih Tuhan membaca teks Matius 23 ini penuh dengan kecaman orang Farisi dan ahli Taurat ya terhadap kemunafikan mereka, khususnya di dalam religius mereka. Mereka melakukan ibadah mereka, tapi mereka sebenarnya uh, kehidupan mereka tidak sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan gitu ya. Cuman kebiasaan adat, kebiasaan beragama ya, itu yang dilakukan. Tetapi sesungguhnya mereka jauh daripada kebenaran, keadilan, kasih dan lain sebagainya. Nah, hari ini Bu Agustina tadi bicara tentang keluarga yang saling mengingatkan ya. Kalau dalam hal ini saya mau melihat bahwa ahli Taurat orang Farisi ini ada kebaikannya juga ya, ada positifnya ya. Positifnya yaitu tadi ya, mereka itu persepuluhan selasi, adas manis, jintan mereka bayar. Itu adalah tumbuhan atau bumbu-bumbu atau tanaman yang kalau dijual itu bukan hal yang besar. Kalau yang hal besar itu kan mestinya gandum, minyak, ya anggur, ya itu perpuluhan harus. Tetapi ini yang kecil-kecil yang kalau dijual pun murah. Jadi perpuluhannya sangat sedikit ya. Tetapi karena ahli Taurat dan orang Farisi ini sangat setia di dalam perpuluhan itu, yaitu seperti yang dikatakan Imamat 27 ayat 30, segala yang mereka dapatkan ya mereka yang kecil pun mereka perpuluhan gitu ya. Jadi bukan hanya hasil besar gandum, minyak, tetapi selasi, adat manis dan lain sebagainya ini mereka juga ikut. Artinya dalam hal ini ya positif, ada positifnya juga ya. Mereka itu setia di dalam hal-hal yang seharusnya diberikan. Tetapi yang menjadi peringatan adalah mereka di dalam hal-hal seperti itu pinter, bagus ya. Tetapi mereka sebenarnya mengabaikan hal keadilan, belas kasihan, kesetiaan, malah hal yang penting itu mereka abaikan ya. Oleh karena itu kalau sekarang tadi Bu Agustina ambil tema aja ya, di dalam keluarga itu saling mengingatkan tuh penting ya. Karena kita jangan-jangan tidak melakukan hal-hal yang hakikat, misalnya dalam keluarga aktif semua beribadah, aktif semua melayani, tetapi tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah bersaat teduh dan doa syafaat. Boleh dong anak menasihati orang tua, mama kok rajin ya ke gereja, tetapi kok nggak pernah baca Alkitab sendiri ya, walaupun bahasanya mungkin lebih diperhalus ya. Mari kita baca Alkitab sama-sama gitu ya. Karena saking sibuknya tapi nggak pernah ya sebagai pelayan Tuhan ataupun sebagai aktivis gereja tidak pernah mau berdoa syafaat sama keluarga dan lain sebagainya. Diingatkan ya, saling mengingatkan dalam keluarga itu penting, bukan hanya ya mengingatkan hal yang kecil juga penting ya, misalnya bangun karena udah janjian sama orang, mengingatkan tugasnya, lo itu bagian kamu lo yang cuci baju mungkin nggak ada yang bantu ya, bagian kamu yang nyapu-nyapu, saling mengingatkan ya, jangan marah kalau diingatkan ya. Kemudian juga mengingatkan makan obat ya, mungkin ada orang tuanya yang sudah makan obat rutin ya, diingatkan dan lain sebagainya. Itu penting ya. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, mengingatkan di mana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus mengingat bagaimana kita bisa berdoa, bagaimana kita bisa tetap mengasihi dan memberi kepada orang lain, apalagi masa pandemi. Bagaimana kita melakukan hal yang baik, yang benar, bukan hanya di luar dilihat orang bahwa kita ini keluarga Kristen, tetapi di dalam bagaimana kasih kita kepada anak, kepada suami, kepada istri, bagaimana kita saling mendoakan di dalam keluarga, bukan hanya ikut berdoa syafaat di gereja, ikut doa malam di gereja, tetapi kita sendiri tidak pernah berdoa bersama dalam keluarga, saling mengingatkan.
Sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat di sini. Mereka yang kecil-kecil mereka lakukan, tapi hal yang hakikat, keadilan, belas kasihan, kesetiaan nggak mereka lakukan. Akhirnya sia-sia apa yang mereka lakukan, hal-hal yang mereka sudah taat di dalam hal-hal peraturan agama dalam tanda kutip ya, peraturan. Tetapi mereka seharusnya melakukan bukan hanya apa yang merupakan ritual agamawi, tetapi mereka juga harus melakukan yang sungguh-sungguh penting, kesetiaan, keadilan, kasih. Sama juga dengan kita. Bagaimana kita bisa berjalan terus sesuai dengan kehendak Tuhan? Ada keluarga Tuhan berikan supaya saling mengingatkan, supaya kita jangan melakukan yang sia-sia, bahwa kita cuma aktif dalam aktivitas, tetapi hakikat daripada aktivitas itu kita abaikan. Mari kita saling mengingatkan sebagai keluarga besar juga GKI Klasis Bojonegoro, tapi juga saling mengingatkan dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajar kami melalui firman-Mu supaya kami saling mengingatkan sebagai keluarga, supaya kami terhindar dari pencobaan, terhindar daripada hal yang sia-sia. Biarlah keluarga-keluarga Kristen, khususnya di Klasis Bojonegoro ini saling membangun, karena ada keluarga yang indah yang dibangun, yaitu melalui saling mengingatkan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, istri dan suami, dan semuanya, supaya kami saling bertumbuh bersama. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Mari menjadi keluarga yang saling mengingatkan sehingga terhindar dari hal yang sia-sia. Tuhan berkati.